Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifal Fahrul Azmi dari kelas 11 ATPH 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktek kerja industri saya di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang dengan judul Budidaya Tanaman Kopi Arabica atau Kopi Arabica L. Mengapa saya mengambil judul Budidaya Tanaman Kopi Arabica? Karena kopi merupakan jenis tanaman buah yang tidak asing lagi bagi masyarakat dan memiliki nilai jual yang tinggi dan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun manfaat dari tanaman kopi tersebut, dari buah kopi tersebut adalah menjaga stamina tubuh, mencegah kanker, menurunkan risiko Parkinson, mengontrol diabetes, serta mendukung proses metabolisme. Kemudian saya akan menjelaskan tentang apa tujuan PKL. 1. Memberikan pengalaman kerja langsung atau real kepada peserta didik dalam rangka menanamkan iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan kerja hasil. 2. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membangun dan mengembangkan yang berkarakter sesuai dengan nilai-nilai positif yang tumbuh dan diperlukan oleh masyarakat khususnya di dunia kerja yang ditekuni. Kemudian saya akan menjelaskan tentang manfaat PKL. PKL merupakan kegiatan yang menuntut saya agar belajar disiplin dan tentunya dituntut agar dapat bekerja dengan menerapkan segala pengetahuan yang diberikan di sekolah. 2. Adanya semangat untuk memahami bagaimana dan apa hidup mandiri itu dengan usaha yang gigih akan kita dapatkan suatu hasil yang memuaskan. Kemudian saya akan menjelaskan sekilas tentang Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini didirikan pada tahun 1962 di Jalan Kayu Ambon nomor 82, Lembang, Bandung Barat. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini dikepalai oleh seorang kepala balai yang bernama Bapak Insinyur Kemal Mahfud MM. Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini terletak pada wilayah sentra produksi sayuran, juga merupakan daerah agrowisata. Ketinggian daerah 1.200 meter di bawah permukaan laut dengan curah hujan 100-400 mm per bulan, serta dengan rata-rata kelembaban 84-89%. Sangatlah ideal BBPP Lembang menjadi pusat tempat pelatihan lokarya atau seminar bagi pengembang SDM pertanian serta sebagai pusat informasi teknologi pertanian khususnya sayur-sayuran dan buah-buahan dengan tingkat nasional dan internasional. Kami di sana melakukan prakerin di inkubator agribisnis. Inkubator agribisnis merupakan salah satu bagian dari sektor pertanian yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program RPPK. Selain sebagai tempat sarana pelatihan dan yang melayani para pelaku agribisnis secara nasional, khususnya Jawa Barat, BBPP Lembang adalah tempat ideal sebagai inkubator agribisnis karena juga didukung oleh kemampuan untuk menjalankan lembaga ini secara operasional. Sumber daya manusia yang dimiliki di inkubator agribisnis Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang terdiri dari 22 orang pelaksana teknis atau instruktur yang terbagi dalam 5 zona dan 14 unit kerja diantaranya unit hidroponik, aeroponik, tanaman hias, sayuran lapangan, buah-buahan, laboratorium kultur jaringan, pengolahan hasil, RPL atau rumah pangan lestari, kompos, persemaian, laboratorium agen hayati, pemasaran, gudang saprodi, dan gudang alsinten. Kemudian saya akan lanjut ke materi inti. Materi pertama yaitu sejarah kopi Arabica. Saya akan menjelaskan sejarah kopi Arabica secara singkat. Kopi Arabica dihasilkan dari tanaman kopi Arabica. Tanaman ini berjaya dari daerah Ethiopia, kemudian dibawa oleh para pedagang Arab ke Yaman. Bangsa Arab mulai mempopulerkan ekstrak biji kopi Arabica yang diseduh dengan air panas sebagai minuman penyegar di abad ke-15. Popularitas minuman kopi mulai menyebar ke Eropa. Awalnya orang-orang Eropa membeli kopi dari para pedagang Arab, kemudian mereka berhasil membudidayakan tanaman tersebut di Asia dan Amerika. Saat ini terdapat 4 jenis kopi yang diperdagangkan secara global, yakni Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Lebih dari 99% pedagang kopi di dunia didominasi dengan jenis kopi Arabica dan Robusta. Kemudian saya akan menjelaskan tentang taksonomi kopi Arabica. Kedudukan kopi dalam sistematika tumbuhan diklasifikasi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Gentianaceae, family Rubiaceae, genus Coppea, spesies Coppea Arabica L. Kemudian morfologi tanaman kopi. Terdapat ciri-ciri kopi Arabica yang membedakan dengan jenis kopi lainnya, yaitu 1. Akar. Perakaran tanaman kopi Arabica termasuk dangkal dan masuk ke dalam tanah sekitar 30 cm. Tanaman kopi yang terawat dengan baik akan tumbuh
seperti pohon perdu dengan tinggi sekitar 2-3 meter. 2 daun, bentuk daun kopi arabica berukuran kecil dengan panjang 12 cm hingga 15 cm dan lebar sekitar 6 cm. Daun tanaman arabica mengkilap seperti berlapis lilin dan tunas tumbuh di ketiak daun dan akan berubah menjadi cabang atau bunga yang tergantung kondisinya. Kemudian, 3. Bunga arabica yang tumbuh di ketiak daun dapat melakukan penyerbukan sendiri. Penyerbukan biasanya terjadi di pagi hari secara alami, yaitu dengan bantuan angin atau serangga. Setelah terjadi penyerbukan, buah kopi arabica akan tumbuh dan siap panen selama 6 bulan hingga 9 bulan. 4 buah. Jika dibanding dengan buah robusta, buah arabica cenderung lebih besar. Buah yang telah matang secara alami akan rontok dari tangkainya. Oleh karena itu, pemanenan harus dilakukan secara hati-hati sebelum buah rontok. 5. Biji kopi arabica berbentuk khas dan memiliki ukuran yang lebih panjang dibanding biji kopi robusta. Biji kopi arabica juga lebih pipih dengan bentuk memanjang dan bertekstur lebih halus. Selanjutnya, syarat tumbuh tanaman kopi. 1. Tanah yang digunakan sebagai media tumbuh tanaman kopi. Salah satu ciri tanah yang baik adalah memiliki lapisan topsoil yang tebal. Umumnya, kondisi tanah di dataran tinggi memiliki kandungan organik yang cukup banyak dan tidak terlalu banyak terkontaminasi populasi udara. Rata-rata pH tanah yang dianjurkan 5-7. Jika pH tanah terlalu asam, tambahkan CaPO2 atau CaPO3, 2 kapur atau dolomit. B. Curah hujan. Curah hujan mempengaruhi pembentukan bunga hingga menjadi buah. Untuk arabica, jumlah curah hujan yang masih ditolerir sekitar 1000-1500 mm per tahun. Sementara itu, curah hujan untuk kopi robusta maksimum 2000 mm per tahun. Selanjutnya, suhu. Selain curah hujan, lingkungan memegang peranan sebagai pembentukan bunga menjadi buah. Kopi arabica mampu beradaptasi dengan suhu rata-rata 16-22 derajat. Untuk kopi robusta, tanaman ini dapat tumbuh dan beradaptasi pada suhu 20-20 derajat 20-28 derajat Celcius. Angin. Untuk kopi jenis arabica yang tumbuh di ketinggian di atas 1000 meter dpl, biasanya kondisi angin yang bertiup cukup kuat. Karena itu, gunakan tanaman pelindung. Tujuannya untuk menahan angin yang cukup kencang. Selanjutnya, ketinggian tempat. Ketinggian tempat untuk tanaman kopi arabica tersebut adalah sekitar 1000-2000 100 meter di bawah permukaan laut. Semakin tinggi lokasi perkebunan kopi arabica, rasa atau karakter kopi yang dihasilkan maka menjadi semakin baik dan enak. 2. Robusta. Ketinggian tempat yang optimal untuk perkebunan kopi ini sekitar 400-1200 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, teknik budidaya tanaman kopi. 1. Persiapan untuk tanah pegunungan atau miring. Buat teras. Kurangi atau tambah pohon pelindung yang cepat untuk tumbuh, kira-kira 1:4 hingga 1:8 dari jumlah tanaman kopi. Siapkan pupuk kandang matang sebanyak 25-50 kg. Diamkan 1 minggu dan buat lubang tanaman 60x60 atau 75x75 cm dengan jarak tanam 2,5x2,5 hingga 2,75x2,75 mm minimal 2 bulan sebelum tanam. 2. Pembibitan. Siapkan biji yang berkualitas dari pohon yang telah diketahui produksinya, biasanya dari penangkaran benih terpercaya. 2. Buat kotak atau bumbunan tanah untuk persemaian dengan tebal lapisan pasir sekitar 5 cm. Buat pelindung dalam pelepah atau paranet dengan pengurangan bertahap jika bibit telah tumbuh. Siram bibit dengan rutin dengan melihat kebasahan tanah. Selanjutnya, bibit akan berkecambah kurang lebih 1 bulan. Pilih bibit yang sehat dan lakukan pemindahan ke polybag dengan hati-hati agar tidak putus pada umur bibit 2-3 bulan sejak awal pembibitan. Tambah pupuk NPK sebagai pupuk dasar hingga umur 12 bulan. Siramkan Supernasa dosis 1 sendok makan per 10 liter air sambil ambil 250 ml per pohon dari larutan tersebut. Setelah bibit umur 4 bulan, semprotkan 2 tutup Senasa per tangkai sebulan sekali hingga umur bibit 7-9 bulan dan siap tanam. Lanjutan. 3. Penanaman. Masukkan pupuk kandang dengan campuran tanah bagian atas saat penanaman bibit. Usahakan saat tanam sudah memasuki musim hujan. Lakukan penyiraman tanah setelah tanam. Hindarkan resiko kematian tanaman baru dari gangguan ternak.
4. Penyulaman. Lakukan penyulaman segera jika tanaman mati atau gejala pertumbuhan tidak normal. Penyulaman dilakukan pada awal musim hujan. Selanjutnya, penyiraman. Lakukan penyiraman jika tanah kering atau musim kemarau. 6. Pemupukan. Pemupukan NPK diberikan 2 kali dalam setahun, yaitu pada awal dan akhir musim hujan. Setelah pemupukan sebaiknya disiram, dan ada catatan-catatan tertentu. Selanjutnya, pemangkasan. Lakukan pemangkasan rutin setelah berakhirnya masa panen untuk mengatur bentuk pertumbuhan, mengurangi cabang tunas air, mengurangi penguapan dan bertujuan agar terbentuk bunga serta perbaikan bagian tanaman yang rusak. Pemangkasan pada awal atau akhir musim hujan setelah pemupukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hama dan penyakit. Yang akan saya jelaskan pertama adalah hama. 1. Bubuk buah kopi yang disebabkan oleh Stephanoderes sampai serangan di penyimpanan buah maupun saat masih di kebun. Pencegahan dengan pesona atau BVR secara bergantian. 2. Hama penggerek cabang coklat dan hitam yang disebabkan oleh Silobarus morigerus dan compactus. Menyerang ranting dan cabang. Pencegahan dengan pestona. 3. Kutu dompolan atau Pseudococcus citri menyerang kuncup bunga buah muda, ranting, dan daun muda. Pencegahan gunakan Pestona BVR atau Petana plus Aero 810 secara bergantian. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit apa saja yang ada pada tanaman kopi. 1. Penyakit karat daun disebabkan oleh Hemileia pastatrik, preventif semprotkan natural glio. 2. Penyakit jamur upas disebabkan oleh Corticium salmonicolor. Kurangi kelembaban, kerok, dan preventif oleskan batang atau ranting dengan natural glio plus POC-nasa. 2. Penyakit akar hitam penyebabnya Roselina bunodes dan R. cuata ditandai dengan daun kuning, layu, menggantung, dan gugur. Preventif dengan natural glio. Penyakit akar coklat penyebabnya adalah Fomes lamoensis atau Felinus lamoensis, preventif dengan natural glio. Terus selanjutnya penyakit bercak coklat pada daun oleh Cercospora caffeicola Bird et Cook, pencegahan dengan natural glio. Penyakit mati ujung pada ranting penyebabnya adalah Rhizoctonia, preventif gunakan natural glio. Selanjutnya, catatan jika pengendalian hama dan penyakit dengan pestisida alami belum mengatasi sebagai alternatif terakhir, bisa digunakan pestisida kimia yang dianjurkan. Agar penyemprotan lebih merata dan tidak mudah hilang oleh air hujan, tambahkan perekat perata pembasah Aero 810 dengan dosis 0,5 tutup botol per tangki. Selanjutnya, panen. Kopi akan berproduksi mulai umur 2,5 tahun jika dirawat dengan baik dan buah telah menunjukkan warna merah yang meliputi sebagian besar tanaman dan dilakukan bertahap sesuai dengan masa dan kemasakan buah. Selanjutnya, pasca panen. Agar dipersiapkan terlebih dahulu tempat penjemuran, pengupasan kulit, dan juga penyimpanan hasil panen agar tidak rusak akibat hama pasca panen. Buah panenan harus segera diproses maksimal 20 jam setelah petik untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Penyebab kerusakan kopi beras: 1. Biji keriput asal buah masih muda. 2. Biji berlubang, kopi terserang bubuk. Biji kemerahan karena kurang bersih mencucinya. Biji pecah karena mesin pengupas kurang sempurna berasal dari buah yang terserang bubuk pada saat pengupasan dengan mesin kopi terlalu kering. Selanjutnya, biji pecah diikuti oleh perubahan warna, mesin penguap, dan pemisah kulit dengan biji kurang sempurna. Fermentasi pada pengolahan basah kurang sempurna. Kemudian biji belang, pengeringan tidak sempurna, terlalu lama disimpan, suhu penyimpanan terlalu lembab. Kemudian biji pucat, terlalu lama disimpan di tempat lembab. Kemudian biji berkulit ari, pengeringan tidak sempurna atau terlalu lama pada pengeringan buat suhu awal terlalu rendah. Kemudian biji berwarna kelabu hitam, pada pengeringan buatan suhunya terlalu tinggi. Noda-noda coklat hitam, pada pengeringan buatan kopi tidak sering diaduk atau dibolak-balik. Kemudian kesan-kesan selama saya
bisa lebih tahu tentang dunia kerja itu bagaimana, dan saya bisa merasakan cara pembelajaran di luar lingkungan sekolah, dan saya lebih tahu lebih dalam lagi bagi pengetahuan tentang ilmu pertanian. Banyak ilmu-ilmu yang baru didapat selama kegiatan prakerin yang tentu saja dapat dijadikan bahan dan pengalaman untuk modal bekerja di masa depan. Untuk saya pribadi, saya tentu merasa puas dan bahagia karena dapat menjalankan kegiatan prakerin dengan baik hingga berakhir kegiatan ini. Selama melakukan praktek kerja industri atau prakerin, saya menemukan jati diri selama berada dan berinteraksi dalam lingkungan masyarakat luas. Kemudian prakerin merupakan kegiatan yang menuntut saya agar belajar disiplin dan tentunya dituntut agar dapat bekerja dengan menerapkan segala pengetahuan yang diberikan di sekolah. Kemudian adanya semangat untuk memahami bagaimana dan apa hidup mandiri itu. Dengan usaha yang gigih akan kita dapat suatu hasil yang memuaskan. Saran bagi saya, saran untuk semuanya dari hasil selama saya melakukan kegiatan prakerin, saya memberi saran agar prakerin dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik ke depannya, serta saya berharap kepada para peserta prakerin agar mempersiapkan diri dengan menguasai perjalanan pelajaran yang akan diterapkan dalam industri agar memudahkan dalam melakukan praktek kerja lapangan di perusahaan. Saya juga ingin memberikan saran pada pihak perusahaan agar tidak perlu sungkan terhadap anak praktek kerja lapangan. Usahakan berikan tugas asalkan dengan bimbingan terlebih dahulu sebelum tugas dilaksanakan agar hasilnya menjadi efektif dan efisien. Sekian presentasi hasil kerja saya selama 3 bulan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Lembang ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.